Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah itu ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulai mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapa, kami sujud menyembahmu hari ini. Kami tahu perkara ini tidak mudah, karena di dalam engkau ada satu kebenaran. Dan di dalam kebenaran itulah janjimu ya dan amin. Teguhkan kami, dan biarlah kami sadar apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami sudah lebih dari hidup. Biarlah kami tidak menuntutnya. Kami akan setia. Mari terangkan
Nyatakan lebih jelas dan gamblang ya Allah mengenai tentang pekerja kebun anggur ini. Bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu dan sentuhlah hati kami, karena kami sebentar lagi menyaksikan film pendek tentang kebun anggur dan pekerja-pekerja. Sekiranya Engkau juga menyentuh hati kami yang melihat apa yang Engkau kehendaki, itulah yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita sama-sama berkata amin. Dikemuliakan Tuhan saudara, kita akan duduk kembali, kita akan masuk di dalam film. Behold, we have forsaken all and followed thee. Verily I say unto you, there is no man that hath left house or parents, or brethren, or wife or children for my sake and the gospel's, which shall not receive manifold more in this present time in the world to come, life everlasting. But many that are first shall be last, and the last shall be first. For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. Again he went out about the 6th and 9th hour, and did likewise. And about the 11th hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. So, when even was come, the Lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. And when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. And when the first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good men of the house, saying, These last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is, and go thy way. I will give unto this last, even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil because I am good? So the last shall be first, and the first last. For many be called, a few chosen. Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Saudara, hari ini temanya sangat bagus sekali dan itu menyentuh buat saya karena upah dosa itu maut, saudara. Karena hidup dalam dunia ini tidak boleh kita bermain dengan apa yang ada di dalam tubuh kita yang fana. Karena hidup yang fana ini, saudara, tidak bisa dipikir dengan kekekalan, karena tidak mungkin. Tapi karena kasih Allah kepada kita, maka Dia berikan cuma-cuma, yaitu tiket masuk ke surga, karena kita adalah miliknya. Nah, itu sih oleh hemat hasilkan. Karena Dia ada dan Dia hidup. Dia mencintai kita, Dia tidak ingin kita kehilangan. Mari kita simak, saudara, ayat
demi ayat, karena hari ini sangat jelas sekali ya saudara, bahwa apa yang kita lakukan, kalau kita tidak berjalan dengan iman dan tidak berani melangkah, kita akan berhenti startnya. Dan akan datang siapa? Badai. Dan badai itu adalah kuasa kegelapan. Kita perhatikan orang ini harus berjalan menuju ke depan. Karena manusia di dalam dunia ini harus punya masa depan. Benar kan? Setiap masa depan itu pasti ada masalah. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam dunia yang fana ini. Dan setiap langkah kita mau berperang pasti ada kalah dan menang. Tapi di dalam kemenangan ada kuasa mengalir. Di dalam kekalahan pun Allah memberikan pengertian mengapa kamu kalah. Itu Mas. Jadi seiring dengan hidup kita seharusnya kita berjalan, saudara. Jangan pernah kita berhenti dan berkata capek. Jangan pernah kita berhenti dengan bersungut-sungut. Jangan pernah kita berhenti kalau masalah ini belum selesai. Jangan pernah kita berkata ini membosankan. Karena sama seperti dengan pekerja yang ada dalam bekerja di tempat kebun anggur itu. Jadi kebun anggur ini merupakan karya Allah dengan luar biasa diberikan kepada kita. Dan Allah mencari orang-orang supaya bekerja di dalam ladang anggur ini. Ada satu nyanyian, saudara tetap masih ingat kan? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Imani, pastilah kau akan berbuah. Beri kemuliaan dari Tuhan, saudara. Itu janji Tuhan, bukan janjinya Bu Titi. Jadi kalau kamu tinggal di dalam pokok anggur itu, kamu akan berbuah. Itu intinya seperti itu. Jadi kita lewati perjalanan hidup kita ini mungkin sangat menjenuhkan, mungkin capek, saudara ya. Karena hari demi hari begitu saking terus dikikis, jadi hati kita menjadi batu. Ya, bukan jadi batu karang, tapi menjadi batu. Atos hati ini. Jadi kalau hati yang atas itu mudah tersinggung, dibilangi tidak kena kuarpe dhewe, hati-hati saudara. Karena iblis ingin kita memiliki hati yang batu dan tidak mencintai Tuhan. Kita lihat aja gambar ini, saudara, sangat mengerikan. Kiri kanan itu dunia roh. Kita ini kan pelajaran kita tuh masuk dunia roh terus, saudara ya. Bukan berarti kita nakut-nakut, tapi suasana di dalam dunia ini sudah seperti itu. Dari dulu juga seperti itu, tapi ini lebih lagi. Kenapa? Karena manusia banyak jatuh di dalam dosa. Semakin banyak dosa dilakukan manusia, semakin iblis merajalela. Dia membelenggu semua. Dan yang paling parah adalah anak-anak Tuhan yang mengenal fetishnya firman Tuhan. Nah ini hati-hati. Karena setiap manusia di muka bumi ini, saudara, tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Sekalipun kita ini hamba Tuhan, kita belajar, saudara. Semua itu harus belajar. Tidak ada kata pintar sendiri, tidak ada. Karena kita tahu bahwa persoalan ini tidak mudah. Karena apa? Karena rancangan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kuasanya. Kita berjalan dengan kuasanya. Selama kita berjalan dengan kuasanya, kita bisa mampu melewati dan menyeberang. Tapi kalau kita berjalan dengan kekuatan kita akan jatuh bangun. Kamu harus bisa. Nah, karena aku memberikan tanda dalam hidup. Tanda kemurahan dan pencurahan roh, pencurahan urapan itu dipenuhi, saudara.
turunnya Roh Kudus dipenuhi semua. Supaya apa? Manusia dibenteng, dilapisi. Sudah cinta Tuhan dilapisi dengan kemuliaan Tuhan. Sudah semakin cinta Tuhan dilapisi dengan mujizat Tuhan. Sudah menerima mujizat Tuhan dilapisi lagi dengan kekuatan Tuhan. Terus dilapisi, makin banyak lapisan dari Tuhan, makin kita kokoh seperti batu karang Tuhan. Jadi mari kita belajar menerima kenyataan hidup ini. Kita perhatikan di sini sebelum kita masuki ayat demi ayat ya saudara. Matius pasal 20 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Kita perhatikan baik-baik saudara. Ada sesuatu yang harus saudara tahu, bahwa rahasia hidup kita ini ada di sini, ya. Teman, semua manusia di muka bumi ini saudara, Allah ingin kamu masuk surga, itu pasti. Jadi tidak pernah membeda-bedakan dari apapun, dari ujung sampai ke bawah, dari kiri sampai ke kanan, seluruh dunia ini Allah mau kita masuk ke surga. Dan kita perhatikan baik-baik di sini saudara, mengapa di dalam Matius pasal 20 ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Dia Hubin, pemilik kebun anggur ini tidak diam, dia mencari. Kalau kita masuk dunia roh, dia mencari jiwa-jiwa. Jadi saudara datang di tempat ini bukan karena karpe dewek saudara ya, aku mau ketemu Pak Didik, mau konseling. Tidak. Tuhan yang menuntun saudara ada di tempat ini. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah menggerakkan kita duduk di tempat ini, jangan sia-siakan panggilannya. Jangan sia-siakan waktu saudara duduk diam untuk mendengarkan sabda firman-Nya. Karena dia bicara, dia mencintai kita, dia ingin mengungkapkan isi hatinya bahwa aku sangat mencintai. Makanya di sini dikatakan apa? Dikatakan ada lagi orang-orang lagi menganggur di pasar. Pasar itu adalah sesuatu yang luas, dan itu banyak orang berjualan, betul nggak? Dan itu lengkap. Kalau itu pasar lengkap, pasar lengkap. Ada segala sesuatunya di sana. Yesus datang dan mengunjunginya. Itu tanda. Walaupun kamu sesibuk apapun, kamu tuh puas, pokoknya hebat, sibuk, naik daun semua, uang ada terus. Ingat, Tuhan datang, saudara. Mengapa kamu kok nganggur? Kalau fisik memang harus bekerja, itu kewajiban. Kalau saudara berdoa, itu kewajiban. Tapi Tuhan itu mengundang saudara untuk mengerti dan paham apa kehendaknya. Itu yang penting. Jadi saudara kalau doain orang sakit, doain siapapun, kita itu masuk konseling, kita mau melakukan apapun, seperti saya melayani saudara, ini kewajiban. Karena saya hamba Tuhan. Tapi yang terpenting adalah undangan Tuhan ini. Mengapa kamu nganggur? Apa di dalam hal nganggur itu? Kalau fisik kan harus kerja. Apa dalam hal nganggur? Nganggur itu adalah saudara tidak pernah melakukannya untuk melipat tangan dan berdoa sendiri pada Tuhan. Sudahkah saudara lakukan? Sudah, Bu. Menantang saudara. Doanya seperti apa? Ibu pengen tahu? Ya. Tuhan berkati hari ini. Tuhan tolong anakku naik kelas. Tuhan tolong rumah ini dijaga. Tuhan bukan hansip saudara. Tuhan juga bukan orang yang hanya ngasih uang toh. Pernah nggak menyenangkan hati Tuhan? Contohnya kayak apa, Bu? Kan aku sudah ngasih perpuluhan, ngasih sebar ini. Itu kewajiban saudara. Itu kewajiban. Sudah memberi, sudah melakukan yang terbaik. Itu kewajiban. Tapi Tuhan ingin hatimu dipersembahkan.
Pernah nggak ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini aku, ampuni aku karena tubuhku sakit. Beri aku pimpinannya Tuhan, aku ingin mencintai Engkau. Pernah enggak? Halo? Sibuk tak pikirin sibuk. Ya. Karena aku sudah pusing dengan masalah ini. Ya, kalau dipikir terus masih stres, saudara. Karena manusia terbatas. Saya mikirin terus gini, apa namanya? Ngedrop, saudara. Lepas loh. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku. Saya berterima kasih saya bisa datang menghampiri Engkau. Walaupun saya tidak melihat wajah Engkau, tapi saya percaya Tuhan tersenyum untuk saya. Aduh, senang waktu itu kan, saudara. Itu yang dinamakan pengangguran. Kamu mengapa nganggur? Pasar banyak orang jualan. Tuhan kenapa kamu nganggur? Tuhan ingin kamu seperti itu. Ucapmu, terimamu, ucapmu dengan apa yang ada dalam hatimu sekarang ini. Sakit bilang sakit, senang bilang senang, bahagia bilang bahagia, susah bilang susah. Jangan terus dituntut, ini salah, itu salah. Menyelesaikan, saudara, itu akan membuat bumerang. Orang yang mendengarkan ceplek, tahu ya ceplek, bosan, itu. Kenapa? Karena persoalannya itu terus. Tapi saudara menyenangkan hati Tuhan, pasti lain saudara doanya. Ayo, praktekkan dalam hidupmu. Tak coba itu, coba kan saudara. Tidak akan sama. Doamu yang kamu menyenangkan hati Tuhan itu tidak akan sama terus. Kenapa? Karena hari ini dan hari esok tidak sama. Betul nggak? Kamu menyenangkan hati Tuhan tidak terus itu terus. Poinnya Tuhan, aku senang lihat wajahmu besok lagi. Tuhan, aku senang lihat wajahmu. Tidak mungkin saudara. Betul nggak? Tuhan, aku senang melihat wajah besok. Tuhan, aku senang melihat langit biru. Gitu, selalu berubah-ubah. Bukan hati yang berubah-ubah, perkataan kita nih, doa kita itu berubah. Menyenangkan hati Tuhan makin naik. Umpama kalau zaman dahulu saudara, Musa mau menaikkan pujian penyembahan itu siapin batu-batuan, kayu-kayu, terus menyembah sampai naik hadirat Tuhan. Api menyambar. Nah sekarang apa kayunya? Ini tubuh kita. Batunya apa? Hati kita. Nah terus apinya demi surga. Sudah menerima urapan itu luar biasa. Sehingga kita ada suka cita. Hei, gimana kabarnya? Waduh, kenapa kamu tidak bisa tertawa sekarang? Nah kenapa? Nah saya bilang itu, satunya biasanya tidak ada di sini, di tempat lain. Tidak tahu mungkin di mana. Wah, aku ya bodoh be kamu lah. Itu tidak bangun. Kenapa? Karena kita tidak ada kehidupan dengan Tuhan. Mau belajar? Kok masalahnya? Iya, aku titik ngerti roh. Aku gak mau apa-apa. Berjam-jam, terlalu jam sembahyang gak apa-apa. Nah, karena saudara pakai logi. Yang ngantuk sudah 3 jam. Kan tidak sudah menyenangkan hati Tuhan dengan isi hatimu keluar. Kira-kira hadirat Tuhan turun enggak? Halo? Turun saudara. Sama sih bilang, aku sampai 3 jam. 3 jam itu ngapain? Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Baru 10 menit. Aku ngelak minum dulu. Minumnya cepat. Tuhan, aku harus permen. Saya tak permen. Itu tidak boleh saudara. Serah sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, senang hati Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang pada kita, saudara. Apa yang keluar, Tuhan ganti. Apa yang membuat kita rugi, Tuhan ganti. Itu sering terjadi dalam hidup saya. Apa yang Tuhan permalukan, Tuhan ganti. Bukan ditinggikan, tidak. Tapi kita menjadi lega. Kenapa aku diginikan? Karena aku supaya begini. Dibuka saja, disingkirkan. Semua kejadian itu, baik itu rugi maupun tidak rugi, semua disingkapkan. Oh, aku harus begini. Beda. Kalau kita bisa menenangkan hati Tuhan, kita tahu maksudnya Tuhan.
Mengapa hidupku seperti ini? Oh, memang nasib bosok lah, itu kutuk, saudara. Terus jangan bilang, gak bisa, aku diberkati Tuhan. Boce, percuma sekarang. Sudah, diam berdoa, Tuhan ampuni. Saya tidak seperti itu. Kan itu, saudara. Betul nggak? Bukaan hatimu. Apapun yang terjadi, persoalan ini hanya satu. Percaya enggak kamu sama Tuhan gitu? Jangan percaya sama Bu Titik, saudara. Waduh, saya mohon maaf. Halo? Nanti jam 10 ya. Jam 10 perutku. Katanya jam 9 loh, Ma. Iya, tadi punya juga nyambung. Bu Titik ngelencer. Mantap, ngelencer. Ya sudah enggak apa-apa. Tubuh pun itu sampai jam 3. Baru nyambung bisa. Cuma bisa kok, Ma. Tapi aku udah makan. Ya terima Pak. Terima. Ya, apa? Kadang hal-hal yang seperti itulah yang membuat kita kecewa. Kenapa? Karena mengandalkan manusia. Bukan hatimu, terima, pujilah. Kalau jam 9 nggak bisa nyembah, terima, dibuka bisa kronologinya. Bisa saya dapat penglihatanmu, Titik lagi murapi. Itu spontan, saudara. Bukan saya minta dibela, tapi suatu saat saudara akan mengerti mengapa seperti ini. Gitu. Semua itu ada jawaban dan ada solusi, dan tidak mungkin tidak ada solusi. Amin. Iman, saudara, karena nuhud segala hatta kenapa Allah itu mencari, saudara. Dia mencari terus, tidak pernah berhenti. Sampai pada waktu tengah malam ini di sini katakan berapa tempat, sudah coba perhatikan di sini berapa tempat. Kita perhatikan, saudara, berapa tempat ya? Di sini, nah, kira-kira pukul 5 petang, keluar lagi mendapatkan orang-orang lain. Lalu katanya, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ini di tepian jalan. Orang di tepian jalan itu orang slow, tahu slow? Senang-senang menikmati dunia ini. Gak apa-apa, gak apa-apa, itu baik. Tapi berikan waktu pada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Corone apa caranya? Apa Bu? Maksudnya yang repot itu sampai terus gitu. Ya udah, doa aja sama Tuhan, minta waktu. Dibuka, saudara. Saya sering katakan itu. Kalau sudah dibuka lupa. Contohnya kayak apa, Bu? Tuhan, aku minta waktu karena aku repot terus. Baru jam 12 tidurnya. Tuhan bilang, pasti dia akan gak apa-apa anakku, nanti tak bangun nih. Kan itu saking kita kan gak dengar. Pasti malaikat dikirim nanti, pasti. Udah tidur terus grok. Bangun tiba-tiba. Kok bangunnya? Oh, aku mungkin kecing. Naik tempat tidur, bangun kaki naik. Aku belum minum ya, minum lagi. Sampai 3 kali bangun sudah gak sadar bahwa dia harus berdoa. Berarti kan minta waktu loh. Tadi yang minta waktu siapa? Orang yang tahu. Yang bangun ini siapa? Bukan kencingnya, saudara. Tuhan yang bangun nih. Manusia yang punya logika. Oh, aku harus kencing. Oh, aku harus minum. Tapi tidak doa. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Kalau dalam kehidupan kita tidak ada kehidupan yang melekat pada Tuhan. Mari satukan imanmu melekat pada Tuhan. Amin. Karena ada hari malam tiba, kita mendapat upah. Malam tiba adalah di mana semuanya ketutup, saudara. Dunia ini makin kacau, keadaan makin kacau, keuangan kacau, semuanya ketutup. Dan berkata apa? Nggak apa-apa, aku pasti memberikan kamu upah. Begitu dikasih upah, semuanya oke. Karena apa? Karena masih jiwa baru semua.
dapat berkat titik diterima karena sudah menerima berkat, sudah berdoa diterima, didengar, oh puji Tuhan. Tapi yang lama-lama doa sepanjang belum diterima-terima, cuma dapat upah 1, belum lengkap, belum semuanya terjawab doanya. Kira-kira kecewa enggak? Halo, kecewa toh. Padahal Tuhan bilang, loh, aku itu loh memberikan kamu kehidupan. Upah 1 dinar itu adalah sama dengan kehidupan kamu. Nafasmu itu loh tergantung dengan Bapakku. Loh, sekarang itu kamu tak kasih upah ini, masa kamu masih tidak terima? Intinya kan kayak gitu. Jadi kita tahu bahwa masa-masa sulit ini akan menekan kita, tapi kita tidak boleh hitung-hitungan ke Tuhan. Wis sekarang begini, aku begini, tidak boleh saudara. Kalau kita ngikat pinggang, ya, oh sekarang pengeluarannya sekian, oh ini yang banyak, ini ya sudah, sekarang ini tidak usah, yang ini itu boleh. Tapi kalau sama Tuhan tidak boleh saudara. Oh ini jamnya ibadah, wis tidak usah, wis kita tidak bisa repot kita, tidak bisa saudara. Bukaan hatimu, terima Tuhan dan bilang, Tuhan ini aku datang. Aku percaya bahwa Tuhan menilai hatiku. Uang itu di hadapan Tuhan itu mudah saja. Kesehatan di hadapan Tuhan mudah. Tapi kematian tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Tuhan yang melihat kronologi. Oh waktunya meninggal. Jadi semua kuasa itu adalah di tangan Tuhan. Tinggal bagaimana cara kita menuntun dan dituntun olehnya. Kalau Tuhan sudah menuntun kita dan kita masuk dalam kebenaran Tuhan, kita tidak perlu menuntut. Seharusnya seperti itu. Tapi kadang kita capek, jujur, kadang kita capek. Betul tidak? Duh, capek sekali. Kenapa? Karena waktu kita ini seperti umurku sekian, kadang kita gandeng umurku ini sekian, bisa tak aku kayak gini, itu logika. Tapi di dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Nasi ke-6, aku berkati kamu, berkati. Tunggu, itu kan gitu, intinya seperti itu. Kalau Tuhan mau perintah dengan keras seperti itu, jangan, tidak. Nah, doa seperti itu. Kamu doa tidak, ya tidak mungkin ya, karena kita ini untuk masa depan kita, tidak mungkin tidak. Ya, enak, ya senang, amin. Tapi kalau tunggu, ayo saudara, enak tidak tunggu tuh. Aduh, enak, gelisah ke sana. Jangan dipakai gelisah itu terus, nanti saudara akan jatuh. Karena di sini katakan upah dosa itu mau. Selama kita punya kesalahan, tidak diselesaikan, itu akan bertumpuk-tumpuk hingga kita jauh dari hadapannya. Tidak ada kasih, tidak ada pengampunan. Itu tanda-tandanya. Kita membenci seseorang. Itu tanda-tandanya. Maka itu, mari kita mengerti bahwa hari ini pelajaran kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena kita bekerja di kebun anggur Tuhan. Ya, apa itu? Karena kita hidup, saudara. Tuhan itu sudah memberikan ladang dalam hidup kita. Kesetiaan, pengorbanan, kerelaan, mau enggak? Kerja untuk kebunku. Karena kebun Tuhan itu bukan kebunnya dunia. Kalau kebun dunia, kita harus kerja keras dapat upah. Tapi di dalam Tuhan, apa yang kamu kerjakan itu ditinggikan di atasnya. Karena kamu adalah ciptaan yang berharga. Amin. Mari kita imani bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Kuatkan imanmu. Karena perjalanan ini tidak mudah, saudara. Karena kita tahu bahwa hidup dalam kehidupan kita ini kita butuh waktu. Kita lihat gambar ini, saudara. Ada manusia yang berjalan, dan perjalanan manusia ini dia mungkin anak Tuhan dari sejak kecil, tapi dia tetap menunggu di mana Yesus sebagai pemimpin dalam hidupnya segala-galanya. Itu akan bertambah-tambah tahu rencana Tuhan. Sekalipun dia harus meninggalkan, dia ditinggal papanya, ditinggal mamanya,
ditinggal saudara-saudaranya, dia seorang diri, sebatang kara, tapi dia tetap lurus jalannya, tidak bengkok. Kenapa? Karena dia tahu hidup dan mati adalah milik Tuhan. Satu. Kedua, dia tahu bahwa berkat datang itu dari Tuhan. Yang ketiga, hidup dengan selayaknya adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita punya hidup yang sederhana, beda dengan teman kita, belum, tidak apa-apa. Ukuran dia itu segitu, ukuran saya segini, tapi dia depan Tuhan sama. Tahu maksudnya sudah? Jadi makanya bekerja di tempat kebun anggur tadi kan yang lama dari pagi sampai malam satu dinar. Dari jam 10 pagi sampai malam tetap satu dinar. Terus yang ketemu di pinggir jalan tadi jam 10 malam sampai jam 12 tetap satu dinar. Lah cuma kerja berapa jam? Dia pakai logika. Tapi kalau di dalam pekerja atau kerja sungguh-sungguh di dunia ya harus pakai logika, saudara. Ya enggak? Saya kerja di sini, opanya segini. Sedangkan saya ada ajaan di sini, ya kerjanya segini, opanya sekian. Total saudara, ya apa ini? Kok bimbang? Serah sama Tuhan, tolonglah saya. Apakah saya harus kerja di sini atau di sini? Dibuka ke saudara. Bukan berarti terus kalau ini ada kerjaan yang biasa sudah lama kita ikut di sini berlipat-lipat kita langsung lompat ke sana. Bukan juga. Itu juga iming-iming iblis juga bisa. Jadi harus hati-hati. Kenapa? Karena di muka bumi ini banyak tipu muslihat. Kenapa? Karena iblis ada di mana-mana. Makanya kita harus tetap lurus memandang Tuhan yang menunggu kita. Datanglah kepadaku, hei yang lelah dan letih, yang terbeban berat. Itu undangan. Ini firman-Nya. Makanya di tempat Yesus berdiri itu ada bangunan kokoh dan para malaikat menjaga di situ. Kita sadar bahwa kita tidak bisa sampai di situ, tapi kita mau belajar mendekatinya. Amin. Dengan cara apa? Halo? Apa caranya tadi? Menyenangkan? Bisa kan? Aku gak iso doa, Bu. Doa aku mau amin-amin gitu toh. Itu bukan doa, mengaminkan. Saudara mau bilang, "Pak, sepatuku rusak." Bisa nggak? Bisa. Karena memang rusak. Sama, hidup kita juga gitu. Hidup kita loh bisa sempurna. Minta bimbingan Tuhan supaya hidup kita disempurnakan. Bisa, saudara. Dipulihkan, bisa pelan-pelan. Tidak disulap sekarang Tuhan sempurna udah di malaikat, enak saudara. Gak ada di situ. Gak ada. Tuhan aku jadikan cantik sudah dicantik, itu gak ada saudara. Tuhan ingin supaya kita belajar dari bawah, iman kita bertambah. Amin. Amin. Ya, yang kuat iman saudara. Saya ingin saudara menyaksikan cinta Tuhan itu dengan merasakan. Jangan mendengar, jangan hanya mendengar kesaksian, tapi merasakan bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Kita akan perhatikan satu ayat di sini, satu kata-kata yang indah. Di antara lembah gelap, dunia ini lembah gelap, saudara. Kita berjalan menyusuri jalan yang berliku. Benar, kita hidup kan berliku-liku, naik turunnya, saudara, grafik. Pandanglah salib Tuhan. Akan tampak sinar kemuliaannya, bukan salib itu pandang, itu kan secara kasat mata, tapi pandanglah salib Tuhan itu adalah perjalanan hidupmu yang berliku-liku itu loh. Serah ambil Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, nanti Tuhan buka. Intinya seperti itu. Lalu dan ikutlah cahayanya, ikuti apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Oh, sukacita. Ketika kita berdoa, kita sukacita, berarti hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Dan hadirat Tuhan turun itu bukan seperti tiupan angin atau sesuatu, tetapi kita merasa kebahagiaan, puas, dipuaskan. Saudara pulang dari sini puas, ya, itu karena Tuhan memuaskan, bukan karena butitiknya, tapi karena Tuhan memuaskan hatimu. Amin. Kemudian di sini katakan kita akan menemukan jalan kebenaran yang sejati. Amin, ya. Kebenaran sejati itu hanya ada di atas, saudara. Maka itu mari kita temui dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau masuk dalam kebenaran.
Amin. Kita undang rohnya karena salib itu menandakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Mengapa kita harus pakai salib? Karena kita hidup tidak sempurna, saudara. Kita hidup itu tidak sempurna. Perjalanan kita yang masih panjang ini, saudara, kita butuh waktu untuk diproses. Ya, diproses seperti pekerjaanku tadi, tidak diem-diem tak dapat apa, tapi dia harus bekerja, kena tarik matahari, bungkuk-bungkuk, dia harus ngambil itu keranjang, sama. Hidup kita juga gitu. Kita kena tarik matahari, kena beban berat, kena apa, sudah, apapun yang terjadi, do not listen. Kenapa? Seorang yang selalu menjagai adalah Allah Bapa. Allah Bapa itu akan menjaga kita. Kita hanya hidup seorang, tapi Tuhan memperhatikan kita. Kita sering bilang gini, gak ada orang yang tahu, kita saudara, ya. Gak ada siapa yang mau aku begitu, saudara. Betul enggak? Karena kita sudah putus asa, tapi kita harus kuat. Amin. Kita lewati perjalanan ini, Tuhan pasti memberi jalan yang terbaik. Ya, siapkan hati kita, saudara. Kita akan berjalan sesuai dengan Tuhan mau. Kita di tempat ini tetap ada. Nanti di tempat Grand Surabaya kita akan hanya satu kali lalu kita pindah. Saudara, dengan pindahnya itu kita juga minta supaya Tuhan membesarkan kerajaan Allah, amin. Supaya Tuhan membuka lagi tingkap-tingkapannya, mempertemukan kita menjadi banyak saudara, amin. Buka hatimu, karena kita harus saling melayani satu dengan yang lainnya. Siap? Siap? Oh, siap. Siap? Amin. Ini kemuliaan Tuhan, saudara, ya. Biarlah tangan Tuhan ikut bekerja di tengah-tengah kamu. Apa yang menjadi kekuranganmu, nah tusi, Tuhan cukupkan. Apa yang menjadi kerinduanmu, nah aku tusi, karena aku akan berikan. Ingat, apa yang menjadi satu penyakitmu, nah opil, aku angkat penyakitnya dan aku berikan kesembuhan. Amin.